Cipurangi minum bersama. Di situ dia membahas tentang persekongkolan Hanso dengan Vincenzo yang sangat luar biasa. Ternyata mereka berdua bersekongkol mengelabui Interpol Italia dan mafia suruhan Paulo itu. Vincenzo memakai anti peluru dan pewarna makanan untuk seolah-olah menjadi darah saat ditembak oleh Hanso. Sungguh permainan yang luar biasa. Saat mereka mengakhiri permainan itu, Hanso takut dicurigai oleh Bubble. Dia meminta Vincenzo menembak asli bagian lengan kiri yang banyak dagingnya agar seolah-olah ditembak oleh Vincenzo. Saat Vincenzo mau keluar, tiba-tiba dipanggil oleh mantan mafia Bubble dan menyuruh dia masuk ke kantornya. Dia memberitahu tentang tiket perjalanan jauh agar Vincenzo melarikan diri jika suatu saat ia menginginkannya. Dia berharap Vincenzo bisa memakai jasanya itu. Saat ditanya oleh Vincenzo kenapa dia melakukan seperti ini, dia tahu bahwasanya dia bangga karena sudah kenal dengan Vincenzo yang hebat. Tim Cipurangi mulai membahas tentang permainan catur yang mereka mainkan. Mereka sudah menghabisi satu persatu pion catur milik Hanso dan Junwo. Sebagai contoh, jaksa yang berkhianat ini, dia dapat kiriman sebuah rekaman tentang penyuapan Junwo kepadanya bersama teman-teman yang lain yang mereka tidak tahu siapa yang merekamnya. Dia murka kepada Junwo. Menurutnya ini adalah rekaman yang dia dapat dari CCTV rumahnya. Ternyata ini tak asing ulah dari cewek hacker. Mereka yang ada dalam video itu berkumpul untuk membahas solusi apa yang harus Junwo lakukan untuk mereka agar berita ini tak tersebar kemana-mana, karena ada proses penyuapan dari Junwo. Junwo tahu ini adalah ulah Vincenzo. Chaeyoung dan Vincenzo menyerahkan berkas ke kejaksaan tentang tuntutan terhadap Bubble. Dia diwawancarai oleh banyak media dan memberikan kata-kata mutiara untuk Bubble yang membuat para media ingin terus mewawancarai mereka berdua. Ibu Totobogi selalu bertemu biksu sedang melakukan pertapaan di luar. Mereka takut biksu sedang mengalami kesulitan, sehingga dia musyawarah dengan penghuni lain untuk membantu biksu tersebut. Junwo, Hanso, dan Myung-hae membahas tentang rekaman yang tersebar tanpa sepengetahuannya. Menurut Junwo itu adalah ulah Vincenzo. Saat itu Myung-hae dapat pesan bahwasannya Bubble dapat tuntutan dari Vincenzo yang berkasnya sudah diajukan ke kejaksaan. Jaksa sudah menerima berkas itu dan tahu isi berkas itu tentang Junwo. Dia mendapat telepon dari Vincenzo. Dia bertanya kenapa dia meneleponnya. Vincenzo menjawab bahwasanya itu adalah sebuah negosiasi yang harus dibicarakan, dan Vincenzo langsung menutup telepon.
menemani Myung-hee untuk minum. Myung-hee pun kaget. Dia menganggap Chaeyoung adalah seorang penguntit yang terus mengikutinya. Namun Chaeyoung menjelaskan, di sini dia harus siap-siap menerima kenyataan bahwa akan masuk penjara minim 30 tahun karena dia sudah melakukan banyak kejahatan. Chaeyoung tak segan menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan bahwa dia sudah membunuh terlalu banyak orang penting yang tidak pernah mendapat hukuman dari kepolisian. Saat itu Myung-hee pun tak takut dengan ancaman Chaeyoung. Dia menyuruh Chaeyoung untuk berhati-hati supaya dia tak membunuhnya terlebih dahulu. Jaksa Han bertemu dengan Vincenzo karena takut akan ancamannya. Dia bertanya negosiasi apa yang Vincenzo tawarkan untuknya. Ternyata ini adalah negosiasi tentang nyawa Pak Han karena telah melaporkan Vincenzo kepada internal Italia. Dia sebenarnya tidak punya niatan untuk membunuh Direktur Han, tapi sayangnya karena kelakuan ini dia berniat membunuh direktur ini. Direktur mulai ketakutan dengan ancaman Vincenzo. Dia memanggil anak buahnya, tetapi sayangnya Vincenzo langsung menembak semua lutut anak buah Pak Han ini. Pak Han ketakutan seketika dan Vincenzo menyuruh anak buahnya keluar meninggalkan Pak Han sendirian beserta orang yang ditembak itu. Pak Han akhirnya menerima negosiasi Vincenzo dan menuruti apa perintah Vincenzo itu. Saat Junwoo sedang tidur, dia merasa aneh, seakan ada orang yang mengawasinya. Dia langsung terbangun dan mengambil stick golf untuk berjaga-jaga. Ternyata benar ada orang yang masuk dan menyelinap membawa benda untuk memukul Junwoo, dan mereka pun dihajar oleh Junwoo. Junwoo pun melarikan diri menghindari mereka karena kewalahan. Dia berlari keluar dari rumahnya sendiri tanpa alas kaki. Dan ketika penyusup itu terus mengejarnya, Junwoo pun lari dengan sangat kencang dan bersembunyi sehingga penyelinap itu tak mengetahui keberadaannya. Setelah penyusup itu pergi, Junwoo menyadari bahwa kakinya terkena pecahan kaca sampai berdarah. Hanso marah, begitupun Myung-hee. Tahu bahwasanya ini adalah ulah dari Vincenzo. Saat menyendiri, Vincenzo terheran. Dia menggumam bahwa iblis mengusik iblis lain sambil memandang kaca. Ada sekelompok orang yang sedang mengejar seseorang. Ternyata itu adalah Pak Choi. Dia dikepung oleh banyak orang, suruhan dari wakil presiden. Dia meminta untuk membuka ruangan emas itu karena Pak Choi tahu kunci emas itu, atau dia harus mencari orang yang membuat sistem kunci itu. Karena dia adalah anggota BIN, dia pasti bisa melakukannya. Jika tidak, dia mengancam keluarganya akan mati. Hanso keluar dengan kaki terpincang-pincang. Dia melihat segelombol orang akan menyerang dia.
Junwoo lega karena bisa lolos dari preman itu. Sementara jaksa Han mengadu bahwa dia telah diancam oleh Vincenzo. Dia memberi saran agar Junwoo tak diganggu oleh Vincenzo lagi. Tempat yang aman bagi Junwoo sementara adalah di penjara, karena Vincenzo pasti tak dapat menembus sistem keamanan yang ada di penjara itu. Myung-hae pun menerima masukan dari Pak Han, langsung menyampaikannya ke Junwoo, tapi Junwoo menolak ide Myung-hae yang konyol itu. Dia tidak mau masuk penjara, tapi dengan rayuan Myung-hae akhirnya Junwoo menyetujui dan tak menolak ketika seseorang menangkap dia untuk pergi ke penjara agar sementara dia aman di dalam penjara tersebut tanpa gangguan dari Vincenzo. Sebelum Junwoo pergi, dia meminta adiknya untuk meneruskan progres bisnisnya, tapi Hansu menolak karena dia punya ide lain dan menurutnya jika dia mengeluarkan produk itu, dia dalam ancaman. Junwoo kaget ketika adiknya tidak menuruti. Ternyata dia memberontak dan suka ketika Junwoo ditangkap oleh polisi. Dia merasa menjadi dirinya sendiri sekarang. Setibanya di kejaksaan, dia langsung ketemu Jaksa Jun dan Pak Han. Mendapat salam dari mereka berdua, Junwoo merasa terhormat dan meminta untuk segera melepaskannya. Di scene ini, Vincenzo bertemu dengan Hanso untuk bertanya kenapa dia membantu Vincenzo malah tak menerima tawaran dari kakaknya untuk mengurus perusahaan. Hanso menjawab bahwa menurut dia akan menjadi dirinya sendiri, tidak seperti kakaknya memimpin perusahaan itu, dan dia menganggap Vincenzo sebagai kakak yang baik. Dia berharap bisa memanggil Yung kepada Vincenzo. Pacar sudah mulai beraksi. Dia sedang mencari data orang yang membuat sistem keamanan yang dibuat untuk membuka rahasia itu. Sementara Junwoo kesal kepada adiknya Hanso karena tak menurutinya. Vincenzo berkunjung menemui Junwoo, tapi Junwoo tak menolak kunjungan Vincenzo itu. Vincenzo memberitahu bahwa yang dipikirkan Junwoo selama ini adalah salah, bahwa semua ini adalah ulah dari Vincenzo yang memenjarakannya, bukan karena jaksahan ataupun yang lain.